Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Suharto dari kelas TI 20B2. Saya akan melakukan sebuah tugas dari mata kuliah bisnis elektronik yang dipandu oleh dosen Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom. Mungkin langsung saja, dari bisnis elektronik ini saya akan menjelaskan sebagai tahap pembangunan sistem e-bisnis. Visi dan prospek pembangunan e-bisnis merupakan sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan. Maka dari itu, organisasi yang akan membangun sistem e-bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, pembangunan jaringan komunitas. Ketiga, perluasan pasar. Yang keempat, masuk era persaingan global. Nah, mungkin dari tahap pembangunan sistem e-bisnis ini adalah yang pertama, pembangunan arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis merupakan framework konseptual dan infrastruktur dan sistem informasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, dari tahap-tahap pembangunan sistem e-bisnis ini, yang pertama, pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi tersebut merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran umum dari organisasi tersebut. Mungkin dari pendefinisiannya, arsitektur data aktivitas pada bagian ini seperti pengklarifikasian data yang dibutuhkan, cara pengolahannya, dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan dari sistem e-bisnis tersebut. Yang keduanya, mungkin dari instalasinya, langkah selanjutnya adalah pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut atau menggunakan tenaga outsourcing, yaitu karyawan kontrak. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas instalasi ini yaitu bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang telah ada. Nah, yang ketiga, pemilihan opsi pengembangan. Yang keempat, penyebaran atau integrasi. Yang kelima, operasi atau pemeliharaan. Nah, dari manajemen teknologi e-bisnis ini, manajemen teknologi dalam proses e-bisnis ini pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua perspektif, yaitu satu, perspektif teknis. Yang kedua, dilihat dari sisi teknis. Manajemen teknologi informasi dalam e-bisnis dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Nah, dari manajemen teknologi bisnis ini, yang satu, fungsi penciptaan. Dalam fungsi penciptaan manajemen teknologi itu dapat berpacu dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Yang kedua, teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut. Yang ketiga, teknologi mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada. Yang keempat adalah selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membuatkan entity tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Yang kelima adalah synthesizing. Yang keempat adalah distributing. Kekurangan e-commerce dan e-bisnis dua fungsi penyebaran. Satu, dilihat dari fungsi, kedua, gathering, ketiga, entity, yang keempat, organizing. Nah, kekurangan e-commerce dan e-bisnis ini adalah selecting, yang keempat, synthesizing, dan distributing. Mungkin itu cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin terlalu cepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.